Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas A semester 4 Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasional perbankan syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akad wadiyah dan mudharabah. Nah, akad wadiyah dapat diartikan sebagai titipan ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si peminjam menghendaki. Sedangkan mudharabah itu adalah perjanjian suatu perkongsian di mana pihak pertama, yaitu sahib al-mal, menyediakan dana ke pihak kedua, mudarib, bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut. Nah, itulah perbedaan antara wadiyah dan mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan pembagian akad wadiyah dan mudharabah. Akad wadiyah terbagi dua, yaitu wadiyah yad al-amanah, yaitu merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip. Sewaktu titipan dikembalikan, harus dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisik barangnya. Jika selama penitipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab. Nah, yang kedua itu wadiyah yad ad-domamah, merupakan pengembangan dari wadiyah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas ekonomi. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Nah, selanjutnya mudharabah terbagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu investasi tidak terikat atau dana syariah temporer, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun. Urusan yang berkaitan dengan proyek tersebut dan tidak terikat oleh waktu tanpa jenis pelanggan dan perusahaan. Sedangkan yang kedua, mudharabah muqayyadah atau muqayyadah, yaitu investasi terikat, yaitu pemilik dana memberikan syarat kepada mudarib dan pengelolaan dana, seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah di bidang tertentu seperti cara, waktu, dan tempat yang tertentu saja. Nah, antara wadiyah dan mudharabah yang sering digunakan yaitu adalah menurut saya wadiyah, karena kita di sini sering menjumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita menitipkan barang ke orang lain untuk dijaga dan agar tetap aman. Sedangkan mudharabah sepertinya itu kurang digunakan, karena mudharabah itu dia perkongsian, sebagaimana yang tadi saya jelaskan di pembahasan awal, bahwa di mana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usahanya. Nah, di sini saya akan melanjutkan sedikit tentang definisi serta bagan dari murabahah, bai salam, dan istisna. Yang pertama itu murabahah, yaitu suatu akad yang dijelaskan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Nah, murabahah adalah prinsip yang ditetapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Nah, ini kita bisa melihat di bagian yang sudah saya paparkan pada slide ke-5 ini. Nah, yang kedua adalah jual beli salam. Akad ini menjelaskan bahwa jual beli barang pemesanan di antara pembeli dan penjual. Nah, spesifikasi dan harga barang pesanan harus disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Nah, bagannya bisa kita lihat pada slide ke-6 ini yang sudah saya paparkan di video ini. Nah, yang ketiga ini adalah istisna. Nah, akad yang ini menjelaskan jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dan kriteria dan persyaratan
tertentu yang harus disepakati oleh pemesan dan penjual. Nah, bagan ini dapat kita lihat yang saya sudah paparkan di video ini di slide ke-7. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi tentang mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh atau 1/100 modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, dari bagian yang kita lihat di sini, yang kita investasikan akan menjadi keuntungan dan dijadikan modal usaha. Nah, selanjutnya adalah musyarakah. Nah, musyarakah ini merupakan kerjasama antara nasabah dan bank dalam pembiayaan usaha dan dengan ketentuan pembagian keuntungan dan resiko sesuai kesepakatan di awal. Nah, dari bagian yang dipaparkan di video ini, keuntungan akan dijadikan modal, kemudian akan dibagi keuntungan di bank. Nah, selanjutnya adalah definisi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, yang pertama itu ijarah. Nah, ijarah itu adalah akad sewa menyewa antara pemilik majur, yaitu objek sewa, dan mustajir atau penyewa untuk mendapatkan atas objek yang disewakan. Nah, sedangkan ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah al-muntahiyah bitamlik atau IMB, adalah jenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Nah, untuk bagannya tidak perlu saya jelaskan, mungkin Anda semua sudah paham tentang bagan yang saya sudah paparkan di slide ke-9 ini. Nah, selanjutnya adalah definisi wakalah. Nah, wakalah ini berasal dari kata wazan wakalaz yakitun waklan, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Urusan wakalah adalah pekerjaan wakil. Nah, aplikasinya dalam perbankan syariah itu adalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu, seperti inkaso dan transfer uang, penitipan, anjak piutang, wali amanat, investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran syariah, dan nasabah bank dan nasabah dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Nah, selanjutnya definisi SAR ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan rupiah atau rupiah dengan uang ringgit. Nah, aplikasinya itu dalam perbankan syariah adalah keuangan syariah yang biasa menangani urusan pertukaran mata uang. Kemudian definisi CARD. CARD adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjam, yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Nah, aplikasi dalam perbankan syariah biasanya dalam bentuk penyaluran dan zakat yang bersifat produktif. Nah, hal ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antara bank syariah dengan Basnas yang berperan sebagai lembaga penghimpun dana. Nah, yang ketiga ini adalah kafalah. Nah, kafalah itu adalah jaminan atau beban tanggungan yang diberikan penanggung atau kafil pada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung mahful. Nah, contoh aplikasinya itu dalam perbankan syariah adalah ketika seorang meminjam uang, kemudian orang itu akan menanggung. Orang ketiga itu akan menanggung kewajiban dari pihak kedua, yaitu contohnya itu seperti pegadaian syariah. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah
Rahan berasal dari dari bahasa Arab yang berarti gadai. Sedangkan secara etimologi, ar-rahan berarti lama dan tetap. Kata lain rahan adalah al-habsu, yaitu penahanan suatu harta untuk dijadikan sebagai pelunasan pinjaman. Nah, aplikasi dalam perbankan syariahnya adalah pegadaian menahan barang yang bergerak sebagai jaminan atas hutang nasabah. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.